Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, khususnya kelas 11. Berjumpa lagi bersama saya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai momentum sudut. Dan tentunya kita akan lengkapi dengan penerapan pada hukum kekekalan momentum sudut, ya. Baiklah, supaya waktu yang kita miliki berjalan efektif, mari kita mulai saja. Pengertian momentum sudut atau istilah lain adalah momentum anguler. Jika pada gerak translasi, ya, kita mengenal besaran momentum linier yang menunjukkan suatu kekuatan benda untuk menabrak atau mendobrak sesuatu, ya, maka pada gerak rotasi kita memiliki momentum anguler atau momentum sudut yang menunjukkan kemampuan benda untuk tetap berputar atau mempertahankan putarannya. Nah, kenapa didefinisikan seperti itu atau diartikan begitu? Pada gerak lurus, momentum itu sangat bergantung kepada besar massa dan kecepatannya. Sehingga benda yang memiliki massa besar dan kecepatan besar, maka benda itu akan sulit berhenti atau sulit ditahan. Artinya jika dia menabrak sesuatu, maka akan menghasilkan daya hancur yang sangat kuat. Nah, itu pada gerak lurus. Pada gerak rotasi, itu bukan dikaitkan dengan tabrakan atau dobrakan, tapi dikaitkan dengan kemampuan berputar. Ya, momentum anguler itu berkaitan dengan kelembaman, ya, kelembaman angulernya atau momen inersia yang nanti akan kita lihat. Nah, benda yang sulit berputar, ketika sudah berputar maka akan sulit berhenti. Nah, sehingga momentum anguler boleh kita katakan sebagai kemampuan untuk mempertahankan putarannya. Nah, sekarang mari kita lihat konsep yang sesungguhnya seperti apa. Ya, oke. Apabila kita melihat dulu momentum linier, ya, momentum linier itu merupakan perkalian vektor antara besaran skalar massa dengan besaran vektor kecepatan. Ya. Nah, maka kalau kita lihat besarnya, maka momentum anguler itu adalah massa kali kecepatan, ya, bisa langsung begitu. Nah, sedangkan momentum sudut itu adalah perkalian cross product antara vektor posisi dengan vektor momentum linier. Kan begitu asalnya, ya. Jadi R cross P. Perkalian cross seperti yang pernah dijelaskan pada video sebelumnya, itu artinya posisi atau nanti yang menghasilkan jaraknya dari titik tengah ke posisi benda, ya, itu harus tegak lurus dengan arah momentum linier. Arah momentum linier itu searah dengan arah kecepatan. Berarti di sini harus siku-siku, harus tegak lurus dengan arah kecepatan, ya. Nah, begitu. Nah, kalau kita cari besarnya atau cari nilainya saja, maka kita bisa mendapatkan P kita buka M kali Pi, berarti momentum sudut sama dengan R dikali MP atau MPR. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, tinjauan momentum sudut ini kita bisa tinjau pada partikel dan pada benda tegar. Ya. Pada partikel berarti L sama dengan M, V-nya kita ganti menjadi omega kali R, dikali R berarti M omega R kuadrat. Ya, atau mr kuadrat kali omega. Nah, mr kuadrat itu adalah rumusan momen inersia untuk partikel. Sehingga kita bisa ganti L sama dengan I omega. Nah, bagaimana dengan benda tegar? Benda tegar memiliki partikelnya banyak sekali, maka dijumlahkan. L sama dengan sigma M kali omega R kali R, atau sigma mr kuadrat kali omega. Sigma mr kuadrat ini adalah jumlah momen inersia seluruh partikel yang terkandung dalam benda tegar. Maka ini bisa kita ganti dengan I lagi. Jadi L sama dengan I omega. Sehingga, adik-adik ya, singkatnya, rumusan momentum sudut ini, baik untuk partikel maupun untuk benda tegar, boleh kita rumuskan dalam persamaan yang sederhana, yaitu L sama dengan I kali omega. Atau momen inersia dikali kecepatan sudut. Nah, gitu ya. Nah, karena momentum sudut ini adalah besaran vektor, maka memiliki arah. Kemana arahnya? Nah, perhatikan gambar berikut. Misalnya ada sebuah benda tegar berupa pinggiringan yang sedang berputar ke arah kiri. Nah, menentukan arah momentum sudut itu menggunakan kaidah tangan kanan. Ya,
menggunakan kaidah tangan kanan. Apabila jempolnya mengarah ke atas, kemudian jari-jari lainnya berputar ke arah kiri, maka jempol itu adalah arah momentum sudut yang sama arahnya dengan arah omega. Nah, di sini kalian sekarang tambah mengerti. Ketika ada benda berputar seperti ini, maka omeganya ini bukan berputar omeganya itu. Kecepatan sudut itu arahnya bukan arah panah yang melingkar ini, tetapi titik ini. Ya, titik ini menunjukkan arahnya keluar. Itu berupa titik, tapi kalau arahnya masuk itu cross. Ya. Nah, ini titik ini arah omeganya. Nah, di sini ketika putarannya seperti ini, memutar ke kiri, maka arah momentum sudutnya ke atas, jempol ke atas. Jempol kanan ke atas, sama dengan arah omega, ya. Nah, begitu. Nah, seperti dikatakan tadi, arah momentum sudut mengikuti arah kecepatan sudut yang bisa digunakan menggunakan kaidah tangan kanan, ya. Oke, baik adik-adik. Itu adalah pengertian umumnya atau informasi dasar ya mengenai momentum sudut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana hubungan antara momentum sudut dengan torsi. Oke. Momentum sudut dengan torsi dihubungkan dengan torsi sama dengan turunan pertama dari momentum sudut. Torsi sama dengan dl/dt atau laju perubahan momentum sudut terhadap waktu, ya. Nah, kalau ini kita buka, L-nya jadi I kali omega, maka kita bisa mendapatkan persamaan bahwa momentum sudut atau torsi itu sama dengan inersia dikali laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. dw/dt atau turunan pertama W terhadap T itu adalah alfa. Jadi, torsi sama dengan I alfa. Nah, ini seperti yang sudah kita kenal sebelumnya, ya. Nah, jadi kalau pada pelajaran sebelumnya kita mengenal torsi itu I alfa, itu ternyata dari sini asalnya. Dari torsi sama dengan dl/dt. Oke, selanjutnya. Apabila dalam gerak berputar tersebut atau dalam gerak rotasi tersebut tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda atau tidak ada torsi luar, atau artinya sigma torsinya sama dengan 0, ya, maka di situ berlaku hukum kekekalan momentum sudut, ya. Nah, sama halnya dengan pelajaran sebelumnya. Jika tidak ada torsi luar ini, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik, ya. Nah, sama. Jika pada kejadian itu atau pada peristiwa itu berlaku hukum kekekalan energi mekanik, berarti berlaku pula hukum kekekalan momentum sudut, ya. Nah, kalau ini berlaku, bagaimana? Ini artinya momentum sudut awal benda sama dengan momentum sudut akhir benda. Nah, di sini kalian harus paham apa yang dimaksud dengan awal akhir. Momentum sudut itu seperti yang tadi dijelaskan berkaitan dengan kecepatan sudut dan momen inersia, ya. Nah, apabila benda yang sedang berputar tadi mengalami perubahan momen inersia atau mengalami perubahan kecepatan sudut, tapi bukan karena faktor gaya dari luar, atau bukan karena faktor pengaruh dari luar, tapi karena faktor sistem yang ada di dalamnya sendiri, maka di situ momentum sudut akhirnya pun sama. Nah, mari kita lihat, ya. Nih, misalnya momentum sudut awal berarti I0 dikali omega 0 sama dengan I akhir dikali omega akhir. Gitu, ya. Nah, bisa saja dalam sistem tersebut kejadiannya itu bukan hanya satu benda, tapi bisa jadi mungkin meliputi 2 benda atau lebih. Nah, maka dijumlahkan saja, gitu. Jumlahkan saja. Berarti momentum awal sama dengan momentum akhir, maka ini adalah momentum awal benda pertama ditambah momentum akhir benda kedua. Maaf, momentum awal benda kedua. Sama dengan, nah, setelah kejadian atau setelah perubahan kecepatan sudut, maka momen inersianya dijumlahkan. Momen inersia benda 1 ditambah momen inersia benda 2 itu dikali kecepatan sudut akhir, gitu, ya. Nah, kenapa ini terpisah? Bisa jadi awalnya kedua benda ini berotasi masing-masing secara terpisah. Kemudian kedua benda ini bersatu. Nah, kalau bersatu berarti momentum sudut akhirnya sama, ya. Nah, maka momen inersianya dijumlahkan. Nah, seperti itu, ya, Adik-adik. Sekarang coba kita lihat bagaimana salah satu contoh fenomenanya. Misalnya kita punya 2 buah cakram yang masing-masing sudah berputar secara terpisah, ya, pada poros yang berimpit misalnya. Tetapi mereka berputar masing-masing sudah memiliki kecepatan sudut masing-masing, ya, seperti ini misalnya.
cakram pertama dia sudah berputar ya dengan kecepatan sudut omega 1. Cakram kedua pun sama. Dia berputar dengan kecepatan sudut omega 2, masing-masing terpisah. Nah, kemudian karena suatu proses kedua cakram ini bersatu ya atau diimpitkan. Ini misalnya kejadian pada rem cakram ya atau pada cakram gigi mobil misalnya ya yang ada kuplingnya itu. Nah, itu seperti ini kira-kira. Nah, setelah bersatu, maka karena pengaruh massa kedua benda ini makin besar sehingga membuat kecepatan sudutnya berubah. Nah, ini disebabkan karena terjadi perubahan momen inersia. Bagaimana? Karena di situ momen inersianya jadi bertambah. Momen inersia benda 1 ditambah momen inersia benda 2. Akhirnya mengakibatkan kecepatan sudutnya berubah. Ya. Nah, adik-adik, begitu ya konsep mengenai momen inersia dan penerapan terhadap hukum kekekalan momentum sudutnya ya. Nah, sekarang supaya tambah jelas, mari kita lihat bagaimana penerapan pada beberapa kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kasus pertama. Kita akan coba terapkan pada kasus momentum sudut pada partikel yang sedang berotasi ya. Gitu. Coba kita lihat. Nah, ya misalnya ada partikel berotasi seperti ini. Bagaimana momentum sudutnya? Nah, itu kita langsung aja masukkan. L sama dengan I kali omega. Nah, I inersia partikel berarti mr kuadrat. Omega ada omeganya 10 radian per sekon. Mr kuadrat masanya 2 gram, berarti 2 kali 10⁻³ kilogram. R-nya 2 cm, 2 kali 10⁻² meter. Nah, tinggal kita masukkan saja. Mr kuadrat kali omega. Ini massa bendanya, massa partikelnya, ini R-nya, jari-jarinya dikuadratkan, dikali omega. Dapat nilai ya. Nah, ini bagian yang mudahnya. Jadi tinggal dikalikan saja, dimasukkan nilainya. Kasus kedua, kita coba terapkan untuk hukum kekekalan momentum sudut pada piringan berimpit yang tadi ya. Yang tadi kita cari salah satu kejadiannya. Misalnya ya seperti ini, ada dua buah piringan terpisah mula-mula, kemudian piringan yang pertama yang di bawah ini sedang berputar dengan kecepatan sudut omega. Sedangkan piringan yang kedua yang di atas ini dia masih diam gitu. Tiba-tiba piringan kedua ini jatuh plak tepat di atasnya dan berimpit, kemudian bersama-sama berputar. Kenapa bersama-sama berputar? Karena di sini terdapat gesekan yang kuat, misalnya begitu ya. Nah, berarti karena ada tambahan massa, maka sistem ini, piringan yang besar tadi itu akan terasa berat. Karena ada tambahan massa, ini menyebabkan momen inersianya bertambah. Nah, akibat momen inersia bertambah, maka tentunya kecepatan sudutnya akan berkurang. Nah, kita lihat ya. L0 sama dengan L asen. L1 tambah L2 sama dengan L asen. L1 momentum sudut benda pertama. L2 momentum sudut benda kedua. Kalau berputar. Kalau tidak ada berarti 0. Nah, gitu ya. Ini kita buka I1, W1, I2, W2 sama dengan. Nah, momen inersianya dijumlahkan dulu, ditambahkan ke sini. Dikumpulkan, dikalikan W asen. Nah, kita lihat. Mula-mula hanya piringan besar yang berputar dan piringan kecilnya tidak. Berarti di sini 0. Momentum sudut. Momentum sudutnya ya untuk benda kedua. Setengah mr kuadrat. Piringan ini rumusnya setengah mr kuadrat kali omega. Setelah bersatu ya, maka ini I1 tambah I2. Nah, ini adalah momen inersia untuk benda yang besar, untuk piringan besar. Ini untuk piringan kecil ya. Nah, setengahnya dikeluarkan, dijumlahkan kali W asen. Maka kita coret ya, bagian yang bisa dicoret lalu kita putarkan. Berarti W asen sama dengan setengah mr kuadrat dibagi setengah kurung mr kuadrat tambah m kecil r kecil kuadrat, setengahnya dicoret. Jadi seperti ini. Ya. Oke, langsung saja kasus yang ketiga. Hukum kekekalan momentum sudut pada tongkat berotasi. Oke, ya, misalnya seperti ini. Mula-mula ada sebuah tongkat tipis sedang berputar sendirian dengan kecepatan sudut omega. Berputar dengan tenang gitu ya. Tiba-tiba ada partikel jatuh. Plak tepat di ujung batang. Sementara batang ini berputarnya itu di tengah-tengah sumbu putarnya.
Berarti kalian sudah tahu inersia pusat masanya 1/12 ml kuadrat ya. Itu sama dengan inersianya karena dia tidak digeserkan, sumbunya tepat di tengah. Nah, tiba-tiba datang partikel, plak begitu. Nah, berarti ini mengakibatkan batang jadi berat. Berarti inersia batang berubah jadi makin besar dan kecepatan sudutnya jadi makin kecil, ya, gitu. Ini keadaan awal, ini keadaan akhir. Berarti keadaan awal momentum sudutnya cuma satu, batang saja, sedangkan pada akhir keadaan akhir ini ada dua, ya. Mari kita lihat. Nih, berarti momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir. Keadaan awalnya L1 sampai L2. Kalau keadaan awal ini tidak ada partikelnya, berarti L2 ini 0. Oke, kita lihat, kita bongkar dulu seperti biasa. Ini 1/2. Nah, di sini momentum sudut untuk partikelnya 0. Ya, untuk batangnya 1/12 ml kuadrat kali omega. Ditambah 0 karena partikelnya belum ada, dia belum ada ya. Masih diam begitu. Kemudian pada keadaan akhir dijumlahkan. Ini adalah momen inersia untuk batang, ini untuk partikel, ya. Gitu, nih. Selanjutnya, karena diberikan informasi bahwa massa partikel adalah M besar per 10, ya kita masukkan, kita sesuaikan. Kemudian R. Nah, momen inersia partikel kan mr kuadrat. Nah, R-nya itu apa? Jari-jarinya. Dari mana? Dari poros ke tempat partikel berada. Ini R-nya. Berarti setengah L. Nah, setengah L dikuadratkan. L/2 kuadrat. Nah, ini kita hitung-hitung ya. Jangan sampai salah hitung. Nah, pada kasus seperti ini biasanya kesalahan terjadi bukan karena tidak paham, tapi karena salah atau terlewat menghitung. Misalnya nih, M/10, lupa. M kecilnya langsung aja dari M besar. 10-nya kelewat. Ya. Nah, jadi hati-hati, harus teliti pada bagian seperti ini. Nah, selanjutnya kita hitung. Bagian yang samanya kita coret, ml kuadrat dicoret, dicoret, dicoret. Berarti ini jumlahkan. 1/12 ditambah 1/40. Menghasilkan 13/120. Ya, disamakan penyebutnya. Utak-atik, cari WASN-nya. 12-nya dicoret, ini tinggal 10, berarti 10-nya naik. Ya, 10-nya naik, begitu. Tadi 12 sudah dicoret, 10-nya naik, 13-nya turun. Jadi WASN 10/13 omega. Oke, ya. Baik, kasus keempat. Ini adalah kasus yang terakhir ya untuk pembahasan pada bagian ini. Hukum kekeralan menutup sudut pada kejadian loncat indah. Oke. Seorang peloncat indah meluruskan badannya, lalu loncat, kemudian di atas, supaya dia bisa berputar cepat, dia melipat lututnya, sehingga bergulung seperti bola pecal. Kalau tadi, awalnya dia melentangkan tubuhnya lurus seperti tongkat. Seperti tongkat ya, begitu. Nah, pada saat dia belum berputar, ya, atau pada saat dia belum melipat kakinya dan tangannya, itu kecepatan sudutnya 4 radian per sekon. Nah, sekarang berapa kecepatan sudutnya pada saat dia bergulung? Oke, ya, nah seperti ini. Loncat, masih terlentang, kemudian di sini dilipat kakinya, berputar kencang, ya. Oke. Sama prosesnya, L0 sama dengan L asen. I0 W0 sama I asen W asen. Berarti I0-nya kan ini cuma sendirian, ya. Orangnya kan satu orang sendirian, jadi tidak usah pakai 1 dan 2. Oke. Pertama, dia meluruskan badannya seperti batang, berarti 1/12 ml kuadrat dikali omega. Lalu dia melipat badannya seperti bola pecal, 2/5 mr kuadrat W asen. Oke, kita coret M-nya, maka kita masukkan angkanya, berarti W asen sama dengan 5-nya naik, 2-nya turun, berarti 5/2 4. M-nya dicoret. L kuadrat per R kuadrat omega, ya. Nah, kalau misalnya mau dihitung angkanya, tinggal masukkan aja. 5/2 4, L-nya 2 meter, R-nya setengah meter, dapat angka sekitar 13,33 radian per sekon, ya. Baiklah adik-adik, demikian penjelasan mengenai konsep momentum sudut dan penerapan pada hukum kekeralan momentum sudut untuk beberapa kasus. Nah, tentunya kalian mungkin belum langsung mengerti. Nah, maka silahkan putar lagi, putar lagi, putar lagi. Simak terus ya. Nah, semakin sering tentu akan semakin tambah memahami konsep ini. Demikian, adik-adik ya, semoga bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa untuk turut mengembangkan channel ini dengan mengklik subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.